Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas kajian kurikulum. Kali ini kita masuk ke pertemuan keempat. Dan topiknya masih sama dengan minggu lalu tentang teori psikologi belajar dan teori psikologi anak. Setelah kemarin atau pertemuan sebelumnya, kalian saya minta untuk mencari terlebih dahulu apa saja sih teori yang tergabung di dalam psikologi belajar dan yang tergabung di psikologi anak. Nah, hari ini kita coba samakan persepsinya. Jadi, kita samakan persepsinya, dan oleh karena itu, kalau bisa, sekalian kalian sambil membuka file yang sudah kalian kerjakan minggu lalu, sambil kalian baca, sambil kalian dengarkan penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin ditanggapi, feel free untuk komen di kolom komentar. Oke. Sudah siap? Pastikan jangan sambil rebahan ya. Well, teori psikologi belajar dan teori psikologi anak. Bicara tentang kajian kurikulum, sebenarnya kan frame pembelajaran kita itu tentang selama 1 semester ke depan itu tentang bagaimana kita bisa mengkaji sebuah kurikulum dari landasan-landasan yang sudah saya sebutkan di awal perkuliahan, bahwa kurikulum ini kan kompleks ya. Kurikulum ini sangat luas bahasanya, sangat kompleks konten pembahasannya. Oleh karena itu, ketika kita ingin membahas atau mengkaji kurikulum dan dalam pengembangan kurikulum itu berpijak pada beberapa landasan. Untuk apa? Landasan ini akhirnya dapat membatasi pokok pembahasan kita. Nah, sebelumnya beberapa minggu lalu kita sudah membahas tentang landasan filosofis. Lalu hari ini kita kaji dari segi psikologisnya. Nah, landasan-landasan ini yang minggu depan insya Allah atau pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas landasan sosial budaya, lalu juga landasan perkembangan teknologi. Maka dengan landasan ini kita akan melihat arah kurikulum yang kita kaji itu sebenarnya nafasnya tuh seperti apa sih, landasannya tuh berangkat dari mana sih. Filosofi sangat mengajarkan kita bagaimana menentukan tujuan kurikulum. Jadi kita bisa melihat arah tujuan kurikulum, arah tujuan suatu kurikulum itu dilihat dari gaya berpikir filosofisnya itu apa. Apakah perennialisme, apakah pragmatis, dan seterusnya. Nah, sekarang kita belajar tentang landasan teori psikologi belajar dan teori psikologi anak. Kenapa? Karena ketika kita bicara kurikulum, maka di dalamnya pun kita akan membahas salah satu bahasannya pasti adalah proses belajar mengajar. Nah, proses belajar mengajar itu kan melibatkan belajar itu sendiri dan melibatkan peserta didik yang dalam hal ini didiksikan sebagai anak. Maka oleh karena itu kurikulum juga erat kaitannya dengan psikologi si belajar dan psikologi si anak. Nah, karena implikasinya nanti akan kepada strategi belajarnya bagaimana, treatment untuk anak usia ini baiknya bagaimana gitu. Itu kan cakupan kurikulum juga. Maka landasan teori psikologi bertugas untuk ke sana gitu. Ketika mau mengembangkan kurikulum, kita lihat dulu psikologi belajarnya bagaimana, seperti apa. Psikologis anak yang mau kita ajari itu seperti apa. Gitu. Kategorinya apa. Nah itu. Jadi bicara tentang teori psikologi belajar dan teori psikologi anak, landasannya untuk mengeksplor teori-teori yang menjadi bagian dari belajar dan bagian dari anak. Gitu. Oke, kita mulai. Ini adalah yang kalian kerjakan minggu lalu ya. Sekali lagi, saya kasih waktu untuk sambil kalian buka file tugas kalian, sambil kalian baca kembali, resapi kembali, sambil mendengarkan penjelasan dari saya. Nah, ini ya, teori psikologi belajar. Kalau kalian pernah mendapatkan mata kuliah teori belajar dan pembelajaran, pasti kalian akrab dengan istilah behavioristik, kognitivistik, konstruktivistik, sebenarnya teori-teori yang ada di layar ini, Gestalt, asosiasi, ilmu jiwa daya, dan teori apersepsi, landasan bergeraknya juga dari sana.
Jadi akan ada irisan ketika kita membahas teori-teori yang ada di layar ini, akan ada irisan dengan teori-teori yang pernah kalian pelajari di mata kuliah teori belajar pembelajaran. Mari kita mulai dari Gestalt ya, ilmu jiwa Gestalt. Nah, bicara tentang teori ilmu jiwa Gestalt ini membicarakan tentang eh, bagaimana seorang peserta didik kita atau kita sebagai seorang peserta didik itu sudah memiliki pemahaman awal kita itu hidup dalam berkehidupan juga pasti ada banyak pembelajaran yang kita dapatkan dari lingkungan, dari dari eh, lingkungan rumah, lingkungan sekolah, dimanapun itu. Nah, dari pembelajaran dari pengalaman-pengalaman itu memberikan pemahaman kepada kita. Nah, ketika kita masuk ke sekolah dan mendapatkan ilmu baru, maka pemahaman awal kita itu, pengalaman awal kita itu menjadi bekal yang dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran. Nah, yang menarik dari ilmu jiwa Gestalt ini, hampir keseluruhan ya, teori belajar itu diawali dengan percobaan pada binatang ya. Saya juga heran kenapa ya binatang menjadi percobaan awal lalu diterapkan pada manusia. Tapi jadi kisahnya atau awal mulanya itu salah satu percobaan yang dilakukan adalah pada seekor monyet. Monyet ketika dikandangin, lalu di dalam kandang itu terdapat 3 kotak yang terpisah, terpencar. Nah, di luar kandang ada sebuah pisang yang diletakkan di atas meja yang jaraknya lebih tinggi. Naluriah ya, monyet makan pisang, maka ketika pisang, si monyet itu ingin memakannya. Percobaan pertama, si monyet mengeluarkan tangannya, menjulurkan tangannya untuk mengambil, ternyata gagal. Karena tadi, jaraknya kan lebih tinggi. Percobaan kedua, dia coba lebih tinggi, menjinjit gitu ya, terus mengambil pisangnya, ternyata masih gagal. Singkat cerita, pada percobaan selanjutnya, dia melihat ada kotak-kotak yang tersebar. Maka dia menumpuk kotak tersebut, berdiri di atasnya, menjulurkan tangan, dan kemudian dapat menggapai si pisang tadi. Nah, itu terjadi ketika dia jadi dia sudah memiliki pemahaman awal bahwa kalau menjulurkan saja tanpa alat nggak akan nyampe. Nah, karena ada pemahaman awal itu dan ada fasilitas yang diberikan, ada kotak-kotak yang mencar tadi, akhirnya dia mencoba mengaitkan sendiri. Oh berarti gini, oh berarti gitu. Nah, sekali lagi saya juga heran ya, maksudnya percobaan pada binatang, tapi bisa juga diterapkan di manusia. Tapi ya intinya ketika bicara tentang peserta didik atau anak, ketika dia sudah memiliki pemahaman awal, lalu diberikan sebuah informasi yang berkaitan dengan pemahaman awalnya itu, maka si peserta didik akan mencoba mengaitkannya. Itu disebut dengan insight. Jadi insight adalah kemampuan mengenal keterkaitan unsur-unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Jadi dia mencoba mengelaborasikan pemahaman yang dia miliki dengan pemahaman baru yang datang. Gitu. Nah, ilmu jiwa Gestalt juga menghadirkan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Saya ingin cek kalian apakah masih ingat dengan salah satu teori dalam teori belajar pembelajaran. Ada salah satunya di antara behavior, kognitif, konstruktif, dan seterusnya itu, ada yang kata kuncinya pembelajaran bermakna. Coba tuliskan di kolom komentar menurut kalian teori apa yang bercirikan pembelajaran bermakna. Oke, saya lanjut ya. Jadi dalam ilmu jiwa Gestalt juga mengandung unsur pembelajaran yang bermakna. Kenapa bermakna? Karena makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan makin efektif sesuatu itu dipelajari. Karena dia merasa ini berkaitan dengan pemahaman dia sebelumnya, jadi dia merasakan lebih bermakna gitu. Oh, jadi begini. Oh, jadi begitu. Banyak menemukan sesuatu yang baru yang dapat dihubungkan dengan pengalamannya. Dan selanjutnya ada perilaku bertujuan. Dalam teori ilmu jiwa Gestalt ini, pembelajarannya pasti mengacu pada tujuan ya. Jadi perilaku yang ditanamkan pada peserta didik itu berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Gitu. Dan selanjutnya prinsip ruang hidup, ada life space. Bahwa perilaku individu memiliki keterkaitan dengan lingkungan di mana ia berada. Tadi di awal sudah saya sebutkan bahwa kita ini berkehidupan sosial, pasti lingkungan rumah, lingkungan sekolah, lingkungan permainan, dan seterusnya itu memberikan pembelajaran dan pemahaman kepada diri kita. Itulah kenapa ketika ada pembelajaran yang berkaitan dengan kehidupan, lingkungan, maka akan mudah membentuk pembelajaran bermakna tadi. Karena
melibatkan prinsip ruang hidup. Nah, yang terakhir, terjadilah transfer dalam belajar. Jadi karena tadi kita memiliki pemahaman awal, lalu diberikan informasi baru yang ternyata ini berkaitan dengan pemahaman kita sebelumnya, maka kita akan mengaitkannya. Nah, dari situ akhirnya kita mendapatkan informasi baru, terjadilah proses belajar. Definisi sederhana dari belajar apa sih? Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, proses dari tidak tahu menjadi tahunya itu dibumbui dengan pemahaman yang sudah kita miliki sebelumnya. Contoh kalau misalnya kita belajar materi perkalian. 2 kali 3 sama dengan 6, 2 kali 4 sama dengan 8, 2 kali 5 sama dengan 10, dan seterusnya. Karena kita sudah pernah belajar penjumlahan sebelumnya, maka pasti peserta didik secara alamiah, insight dia terbentuk. Oh, ternyata kalau 2 kali 3 itu ya 2 tambah 2 tambah 2. Oh, kalau 2 kali 4 itu ya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2. Dan seterusnya. Nah, itu terbentuk dengan sendirinya karena dia mampu mengaitkan dengan pemahaman, pengalaman yang pernah dia rasakan sebelumnya. Jadi pembelajarannya jauh lebih bermakna. Itu tentang ilmu jiwa Gestalt. Yang selanjutnya ada asosiasi. Asosiasi ini terkait dengan connecting dan conditioning. Perilaku individu pada hakikatnya terjadi karena adanya pertalian atau hubungan antara stimulus dan respon. Ciri khas dari asosiasi ada stimulus dan respon. Kalau kalian ingat teori belajar pembelajaran behavioristik pun juga mengusung stimulus dan respon. Lagi-lagi ya, percobaan behavior kan diawali dengan treatment pada binatang ya. Ketika lampu dinyalakan, ada makanan, si binatang itu menjulurkan lidah. Lampu dimatikan, tidak menjulurkan, berarti nggak mau makan. Lalu percobaan itu terus dilakukan. Ada stimulus, responnya menjulurkan lidah, mengeluarkan air liur. Ada stimulus, responnya begitu, dan seterusnya. Nah, dalam pembelajaran, akhirnya stimulus dan respon itu orientasinya apa sih? Mau membentuk perilaku seseorang. Jadi ketika dalam pembelajaran yang bisa mengerjakan akan mendapatkan nilai A, maka ketika diberikan stimulus itu responnya peserta didik akan semangat, akan cepat mengerjakannya, mengumpulkan juga cepat, dan seterusnya. Pada akhirnya ketika stimulus ini kita hilangkan, tidak ada lagi imbalan berupa nilainya A dan sebagainya, respon ini sudah menjadi sebuah perilaku. Jadi ini berkaitan dengan conditioning. Dalam kondisi tertentu, ketika stimulus diberikan terus dan respon menjadi sebuah feedback dari stimulus, dan stimulus ini dihilangkan karena sudah terjadi conditioning, sudah dikondisikan, maka respon akan terus terjadi. Makanya behavior sifatnya kan dapat membentuk perilaku gitu. Ya, asosiasi adanya hubungan antara stimulus dan respon. Selanjutnya ilmu jiwa daya. Ilmu jiwa daya, manusia itu pada dasarnya memiliki daya mengenal, mengingat, berpikir, fantasi. Jadi udah jadi modal utama setiap manusia gitu. Tugas belajar apa ya? Tugas belajar tinggal mengoptimalkan daya-daya yang sudah dimiliki ini gitu. Daya, misalnya daya ingat ya sudah. Untuk mengoptimalkan daya ingat, diberikanlah hafalan-hafalan. Untuk mengoptimalkan daya berpikir, diberikanlah tugas studi kasus agar bisa menganalisis, mendiskusikan. Untuk mengoptimalkan daya fantasi, diberikanlah tugas mengarang cerita misalnya, atau menggambar sesuatu yang abstrak. Jadi melatih fantasinya. Jadi berpacu pada modal manusia itu punya daya. Tinggal bagaimana pendidikan, sistem kurikulumnya itu mengoptimalkan daya-daya tersebut. Selanjutnya, teori apersepsi. Apersepsi adalah penghayatan tentang segala sesuatu yang menjadi dasar untuk menerima ide baru. Secara umum, fungsi persepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah mereka ketahui atau yang mereka alami dengan apa yang akan dipelajari. Teori apersepsi ini membuat si peserta didik itu relate sama mata pelajaran atau materi yang akan dia dapatkan. Gimana cara membuat relate-nya? Tadi, si guru, si pendidik memberikan isu yang dekat dengan mereka. Hingga akhirnya, oh gini ya, oh karena dekat dengan kita, relate dengan peserta didik, maka tadi ini pesannya adalah membawa dunia mereka ke dunia kita. Jadi kita buat isu-isu
atau kondisi-kondisi yang ada di lingkungan mereka, kita jadikan persepsi awal, lalu kemudian kita tarik ke materi kita. Kayak misalnya gini, pembelajaran biologi. Hari ini dengan adanya merebaknya pandemi COVID-19, lalu mengajarkan kita bagaimana harus mencuci tangan, salah satunya yang mencuci tangan dengan bersih. Nah, itu kan sangat mudah sekali kita masukkan ke dalam pelajaran biologi. Misalnya materi tentang kesehatan, materi tentang struktur virus, cara penyebarannya. Jadi sesuatu yang relate dengan kehidupan si peserta didik dapat kita jadikan persepsi awal, penguat persepsi awal. Menurut saya dalam kegiatan belajar mengajar, persepsi ini sangat mampu menarik perhatian peserta didik di awal pembelajaran. Jadi mereka bisa kita ajak dulu fokusnya perhatiannya kepada kita dengan memberikan isu-isu tadi. Jadi mereka nanti akan merasa, oh kaitannya ini. Lalu, oh karena kaitannya dengan isu ini adalah itu, maka bisa dihubungkan dengan pembelajaran kita. Gitu. Persepsi awal adalah memberikan persepsi awal kepada peserta didik yang berkaitan dengan lingkungan mereka, dan kita bawa dari situ kita bawa ke mata pelajaran atau materi yang akan kita ajarkan. Seperti itu untuk teori belajar. Nah, sekarang teori psikologi anak. Sebenarnya dalam video ini saya tidak akan menjelaskan satu persatu, karena secara umum Rousseau, Pestalozzi, Ki Hajar Dewantara, Montessori, dan John Dewey ini mengklasifikasi rentan usia ya. Jadi misalnya di usia segini kategorinya anak, segini kategorinya remaja awal, remaja akhir, dewasa anak dan dewasa awal dan seterusnya. Jadi lebih kepada pembagian usia. Nah, yang ingin saya tekankan, implikasi dari teori psikologi anak ini menunjukkan bahwa setiap tingkatan usia itu memiliki tingkatan kognisi yang beda-beda, kemampuan berpikir yang beda-beda, sikap dan psikis yang berbeda-beda. Akibatnya apa? Dari perbedaan itu, akibatnya pada gaya belajar. Gitu. Gak mungkin, misalnya ya, contoh pembelajaran jarak jauh hari ini yang terjadi di setiap tingkatan satuan pendidik dari SD sampai pendidikan tinggi itu menyelenggarakan PJJ. Nah, sekarang kalian sedang menggunakan media video pembelajaran dengan suara dan visual PowerPoint saja, tanpa ada interaksi, tanpa ada wajah saya, tanpa ada gerakan-gerakan lah. Mungkin bagi pendidikan tinggi ini nggak masalah, karena kan daya nalar kalian sudah tinggi, tidak butuh interaksi masih butuh interaksi tapi tidak terlalu intens. Dengan menjelaskan melalui audio dan sedikit tampilan PowerPoint, kalian bisa mencernanya. Kalau bingung tinggal bertanya, tetap ada diskusi online. Nah, bandingkan kalau ini saya selenggarakan di kelas 1 SD. Saya berikan audio dengan tampilan visual PowerPoint juga. Bisa dipastikan anak-anak SD dengan usia rentang 7, 8, 9 tahun itu aktif ya. Mereka itu butuh sesuatu yang interaktif yang mampu membuat mereka full attention. Makanya kenapa kalau kalian lihat cek game-game usia mereka tuh game-game yang semua audio visual dilibatkan gitu, dari pendengaran, mata, semuanya dilibatkan semua indera. Karena motorik mereka, sensor mereka juga masih sangat aktif di sana gitu. Gak bisa hanya mendengarkan suara mereka langsung paham, atau hanya melihat visual gambar mereka langsung paham. Jadi semua indera harus dilibatkan. Nah, itu salah satu implikasi yang diakibatkan dari psikologi anak tadi. Dengan tentang usia-usia tadi, kita sebagai pendidik harusnya paham, oh usia begini treatment yang pas adalah ini gitu. Dan pada umumnya teori psikologi anak berkaitan dengan itu ya, rentan usia dan karakteristik kognitif, karakteristik fisik dan psikisnya sebagaimana. Hanya saja saya tertarik pada salah satu, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau fokus pada pendidikan anak usia dini gitu. Itu tentang teori psikologi anak. Untuk lebih detailnya saya yakin kalian sudah mendapatkan informasi dari hasil tugas minggu lalu. Nah, ini ulasan sedikit saja bahwa mengingatkan kembali bahwa tentang pengembangan kurikulum ini, kajian kurikulum ini
yang kita coba dalami adalah landasan filosofis, psikologis, sosial budaya, dan perkembangan ilmu dan teknologi. Kemarin kita sudah bahas tentang landasan filosofis, juga sudah sekarang ini kita bahas landasan psikologis. Maka yang akan datang insya Allah kita akan coba bahas sosial budaya dan perkembangan ilmu teknologi. Ternyata dalam pengembangan kurikulum, sosial budaya dan ilmu teknologi menjadi salah satu pengaruh dan menjadi salah satu pijakan atau landasan dalam mengembangkannya. Mungkin itu untuk video kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan, ingin didiskusikan, saya buka dengan lebar forum diskusi di kolom komentar. Ini juga menjadi salah satu bukti kehadiran kalian dalam pembelajaran saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.